Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-60 sampai dengan 82. Masuk kita pada ayat yang ke-73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Musa berkata, janganlah kamu menghukumku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Tafsir ayat yang ke-73. Teguran itu merupakan bentuk kealpaan dari Musa. Maka dia berkata, la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Janganlah kamu menghukumku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebaniku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Maksudnya, janganlah engkau mempersulit urusan kepada diriku. Maafkanlah aku. Sesungguhnya itu terjadi karena faktor lupa. Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku yang pertama kali ini. Ia memadukan antara pengakuan kesalahan dan pengajuan alasan. Dan bahwa engkau, wahai Khidir, tidak patut bersikap keras terhadap kawanmu ini. Maka Khidir memaafkannya. Ayat yang ke-74. Fangtalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Tafsir ayat yang ke-74. Fangtalaqa hatta idza laqiya gulaman. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, yaitu anak kecil. Faqatalahu, maka dia membunuhnya. Khidir membunuhnya. Kemarahan pun semakin menjadi-jadi pada Musa. Kecemburuan agamanya sontak muncul ketika Khidir membunuh seorang anak kecil yang belum berbuat dosa. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Musa berkata, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain, sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar. Kemungkaran mana yang sebanding dengan membunuh anak kecil yang belum ternoda oleh dosa? Dan ia pun tidak membunuh orang lain. Teguran Musa yang pertama muncul karena kelupaan. Sedangkan sanggahan ini bukan karena lupa, tetapi karena tidak sabar. Masuk kita juz yang ke-16 di ayat 75. Qala alam aqul laka innaka lang tastati ma'ya sabra. Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Tafsir ayat yang ke-75. Khidir berkata kepada Musa untuk menegur dan mengingatkan. Alam aqul laka innaka lang tastati ma'ya sabra. Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Ayat 76. Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Tafsir ayat yang ke-76. Maka qala, dia berkata
berkata, yaitu Musa, ingsa tukang syai'in, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, setelah kali ini, fala tusahibni, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Maksudnya, engkau punya alasan dan berhak meninggalkan kesertaanku. Qad balagta min ladunni udra. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Maksudnya, kamu telah memberi toleransi bagiku. Kamu tidak pelit untuk memberi kesempatan. Ayat 77. Fangtalaqo hatta idza ataya ahlal qaryatis tat'ama ahlaha fa'abauhu an yudayifuhuma fawajada fiha jidaron yuridu ayang qaddanna faqamah qala law syi'ta latakhadta alaihi ajra. Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu oleh penduduknya. Tetapi penduduk negeri itu tidak menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Tafsir ayat yang ke-77. Fangtalaqo hatta idza ataya ahlal qaryatis nat'amaha ahlaha. Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Maksudnya, mereka berdua minta perjamuan kepada penduduknya, namun mereka tidak mau menyuguhi mereka berdua. Fawajada fiha jidaron yuridu ayang qaddo. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maksudnya sungguh telah rusak dan berantakan. Fa'aqamah, maka dia menegakkan dinding itu, yaitu Khidir. Maksudnya membangun dan memperbaharuinya lagi. Kemudian qala, dia berkata, yaitu Musa, law syi'ta latakhadta alaihi ajron. Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu, yaitu kepada penduduk negeri itu. Mereka tidak mau menjamu kita, padahal harus mereka lakukan. Sementara itu, justru engkau membangun rumah itu tanpa upah sama sekali, padahal engkau mampu memintanya. Ayat yang ke-78. Qala hadza firaqu baini wa bainik saunabbiuka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Tafsir ayat yang ke-78. Pada saat itulah Musa alaihissalam tidak menepati apa yang dia ucapkan. Dan Khidir meminta pamit kepadanya seraya qala, mengatakan kepada Musa, hadza firaqun baini wa bainik. Inilah perpisahan antara aku dengan kamu, karena sesungguhnya engkau telah menetapkan syarat tersebut atas dirimu sendiri. Sekarang sudah tidak diterima lagi alasan dan kesempatan untuk menyertai lagi. Saunabiuka bita'wili ma lam tastati alaihi sabron. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang membuatmu tidak dapat sabar terhadapnya. Maksudnya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang apa yang engkau ingkari terhadapku. Dan aku memberitakan bahwa aku mempunyai tujuan dan sasaran dari tindakanku. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.